Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akram Mirman, jurusan Hubungan Internasional nomor BP 18108520515 akan mempresentasikan hasil diseminasi yakni politisasi krisis Eurozone dan krisis pengungsi imigran oleh Partai Konservatif dalam referendum 2016. Latar belakangnya ditandai dengan hasil referendum 2016 di mana 51,9% suara memilih opsi leave dari anggota Uni Eropa. Hal tersebut kontras dengan prediksi banyak pihak bahwa Britania Raya cenderung memilih remain. Dengan kecenderungan leave didasarkan pada isu ekonomi, imigrasi, dan isu hukum. Perubahan tersebut serupa juga terlihat di pemerintahan konservatif melalui pidato Cameron di 2013 di Bloomberg, perpecahan internal partai, dan pemberitaan media massa menyoroti perkembangan UE yang meningkat di Britania Raya. Sehingga rumusan masalahnya yakni hasil referendum yang mayoritas memilih leave berbanding kontras dengan perkiraan berbagai lembaga yang cenderung remain. Perubahan ini tidak hanya terjadi di masyarakat, melainkan juga pada pemerintahan konservatif ditandai dengan ramainya narasi atas pelaksanaan referendum, perpecahan internal partai konservatif, hingga kehadiran krisis Eurozone 2010 dan krisis imigran 2015. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana politisasi partai konservatif atas isu di Eropa dilakukan, di mana tujuan penelitiannya adalah menganalisis upaya politisasi partai konservatif atas isu di Uni Eropa, dan manfaat penelitiannya yakni manfaat akademis untuk menambah informasi tentang permasalahan dinamika politik hingga relasi politik domestik dan internasional, sedangkan secara praktis ya menjelaskan praktik politisasi dan pengaruhnya bagi perubahan kebijakan politik di dalam dan luar negeri suatu negara. Adapun tinjauan pustakanya pada penelitian ini adalah mengambil 7 artikel jurnal yang terakreditasi, di mana salah satunya yakni Can the Politicization of EU Integration be Resolved oleh Peter Wilder dan Michael Schorn. Rangkaian konsep yang dipakai di sini adalah politisasi, yakni tindakan mengangkat suatu isu yang sebelumnya cenderung non politis menjadi politis. Dengan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model politisasi oleh Peter Wilder dan Michael Schorn, di mana model ini menyoroti keterhubungan antara increasing authority di Uni Eropa diikuti dengan perkembang artikulasi oleh political opportunity structure, dan terakhir kondisi politisasi yang terbentuk melalui awareness, mobilization, dan polarization. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan metode kualitatif dengan batasan penelitian 2010 hingga 24 Juni 2016. Unit analisisnya partai konservatif, unit eksplanasi yakni krisis Eurozone 2010 dan krisis imigran atau pengungsi 2015. Tingkat analisisnya adalah kelompok. Teknik pengumpulan datanya adalah studi literatur dengan berdasarkan pada temuan jenis data sekunder, dan teknik analisis data yang telah diolah disusun secara runtut merujuk pada 3 aspek atau unit model politisasi. Pembahasan yang kedua yakni dinamika partai konservatif terhadap perkembangan Uni Eropa dan hubungan Britania Raya, di mana partai konservatif secara konsepsi filosofi politiknya cenderung mengacu pada perpaduan konservatisme sosial dengan mengadopsi ide neoliberalisme dengan memusatkan hubungan luar negerinya pada Samudra Atlantik, kawasan Eropa, dan Commonwealth atau Anglosphere. Dengan demikian, posisi dan perilaku partai konservatif terhadap UE di parlemen dan pemerintahan cenderung memiliki posisi yang bertentangan, di mana di satu sisi UE dianggap penting oleh mereka dalam mencapai kepentingan ekonomi melalui single market, sedangkan di sisi yang lain perkembangan UE dinilai mengkhawatirkan sebagai implikasi pencapaian target Ever Closer Union pada berbagai sektor. Adapun pada media massa cetak, partai konservatif sangat mendominasi media cetak, di mana 6 dari 10 outlet mainstream cenderung berhaluan konservatif. Didominasi ini juga diikuti dengan peningkatan pemberitaan tentang UE melalui krisis Eurozone, krisis pengungsi, hingga janji penyelenggaraan referendum 2013. Perkembangan integrasi kawasan sebelum pada Uni Eropa awalnya diawali dari pembentukan ICC tahun 1951, namun dilanjutkan kembali pada tahun 57 melalui pembentukan EEC dan Euratom, hingga ketiga institusi tersebut dipersatukan dalam suatu badan yakni Uni Eropa melalui Maastricht Treaty 1992, disusul dengan pembentukan traktat konstitusional yakni Lisbon Treaty pada tahun 2007.
Pembentukan tersebut mengimplikasikan pembentukan berbagai sektor kerjasama, yakni EMO yang dibentuk pada 1 Juli 1990 dengan tujuan menopang keberlangsungan single market di Eropa melalui penyatuan perdagangan dan moneter. Struktur ini bertahan hingga tahun 2010 di mana krisis euro terjadi akibat realisasi defisit yang sebesar 20% diikuti dengan negara yang mengajukan bantuan finansial meliputi Yunani hingga Italia. Nah, seperti pada tabel berikut, defisit ini juga disebabkan akibat Government General Gross Debt yang terus meningkat hingga melebihi ambang batas 60% dari GDP. Adapun untuk menanggulanginya, Uni Eropa merespon dengan membentuk serangkaian mekanisme, institusi, wewenang, hingga traktat seperti memberi wewenang yang lebih luas kepada European Central Bank dan menghadirkan mekanisme bailout. Selanjutnya, untuk menopang EMU juga dibentuk Schengen Area dan Common European Asylum System, di mana Schengen Agreement ini sebagai Schengen Area dibentuk pada 14 Juni 1985 dengan mengacu penghapusan internal border, diikuti dengan pembentukan Dublin Regulation pada 1990 dengan mengacu pengurusan pengungsi di luar UE. Keduanya kemudian diakui sebagai bagian dari UE melalui Amsterdam Treaty dan dipersatukan menjadi SEAS. Struktur ini bertahan hingga terjadinya krisis tahun 2015 di mana jumlah aplikasi pertama mencapai 1 juta pada tahun 2015. Hal tersebut membuat negara-negara anggota cenderung mengambil tindakan unilateral guna menghadapi gelombang tersebut, seperti pada penutupan perbatasan dan deportasi. Adapun upaya untuk pemulihan krisisnya ditandai dengan diambilnya 3 paket implementasi, di mana 2 diantaranya berfokus pada relokasi namun gagal terlaksana, sehingga paket ketiga mengacu pada upaya pengetatan perbatasan eksternal dengan menjalin kerjasama dengan dua kawasan, yakni Turki dan Afrika dalam penampungan pengungsi. Selanjutnya adalah politisasi terkait Uni Eropa oleh Partai Konservatif pada referendum 2016, di mana akan membahas pada increasing authority terlebih dahulu. Pada peningkatan ini diawali pada peningkatan level di mana UE meningkat pada level secara signifikan, diikuti dengan peningkatan tersebut berlanjut pada krisis Eurozone melalui beragam inisiasi. Adapun pada krisis tahun 2015, peningkatan level hanya pada pengawasan perbatasan. Adapun peningkatan serupa juga terjadi pada peningkatan skop, di mana pada krisis Eurozone, Uni Eropa mulai memasuki ranah fiskal dan perbankan. Sedangkan pada krisis imigran dan pengungsi 2015, peningkatan skop hanya terbatas pada peningkatan pengawasan perbatasan eksternal. Peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan inclusiveness, di mana pada krisis tahun 2010-2015, UE mengalami penurunan ekonomi hingga menumpuknya pengungsi secara signifikan. Adapun khusus pada Britania Raya, negara tersebut tidak terlalu berdampak pada dua krisis, karena pada Eurozone, Britania Raya tidak bergabung dalam fiscal compact, sedangkan pada krisis imigran atau pengungsi, Britania Raya bukan anggota Schengen dan memanfaatkan Dublin dalam menolak aplikasi. Selanjutnya adalah artikulasi yang dilakukan Partai Konservatif melalui political opportunity structure, yakni diawali dengan memilih dibentuknya narasi nasional yang ambivalen dan bertentangan antara mendukung dan menentang perkembangan Uni Eropa, di mana narasi ini mulai menjadi sangat signifikan sejak pidato Bloomberg tahun 2013, di mana Partai Konservatif mengampanyekan kehadiran renegosiasi dan referendum dengan slogan utamanya "We will give you a say". Adapun setelah pada September 2015, Partai Konservatif mengumumkan diri sebagai pihak netral dan mempersilahkan anggotanya berkampanye atas opsi apapun, sehingga kampanye hingga tahun 2016 dijalankan oleh dua kelompok yang secara de facto didominasi konservatif, yakni Vote Leave dan Stronger In, di mana narasi kampanye dari Vote Leave sangat beragam dan dikaitkan dengan slogan utama pada technical control, sedangkan narasi dari Stronger In berfokus pada ekonomi dan single market khususnya, dengan mengikuti slogan British Soldier in Europe. Selanjutnya, keberadaan media reseptiveness, di mana media massa didominasi Partai Konservatif, membuat anggota konservatif sering mengampanyekan ide mereka melalui media cetak.
terlebih dengan sirkulasi media cetak yang 4 kali lipat di atas media lainnya. Pemberitaan tersebut mau berikut narasinya seringkali marah akan dishonesty, misinformation, dan fear pada kampanye tersebut. Adapun pada kompetitif party politics, Partai Konservatif merupakan partai pertama yang mencantumkan ide renegosiasi dan referendum sejak tahun 2013, mendahului partai lainnya. Hal serupa disampaikan secara konsisten melalui perdebatan rutin di Westminster Hall di House of Commons. Kendati memutuskan untuk netral, anggota konservatif sering mencap bahwa pemilih konservatif akan berpartisipasi penuh pada opsi tertentu yang sejalan dengan konservatif. Adapun keberadaan krisis dan referendum, kendati tidak begitu signifikan, Britania Raya cukup terdampak pada penurunan performa ekonomi. Tidak hanya secara real, krisis tersebut menghadirkan ekspektasi negatif dalam berbagai pemberitaan seperti melonjaknya pengangguran dan memajunya imigran. Selanjutnya adalah kondisi politisasi yang diawali dari peningkat terbentuknya awareness. Sebelum dilakukannya politisasi, kondisi masyarakat Britania Raya minim memiliki pengetahuan tentang Uni Eropa yang minim, sehingga kampanye tersebut berimbas pada meningkatnya perhatian dan pengetahuan masyarakat melalui pemberitaan media massa yang terus meningkat. Dengan catatan, karena maraknya dishonesty, misinformation, dan fear dalam berbagai narasi yang disampaikan di media cetak, membuat pengetahuan masyarakat menjadi keliru secara sistematis. Adapun mobilisasi dilakukan oleh konservatif melalui media massa cetak dan kampanye publik dengan menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam referendum. Dengan catatan, Partai Konservatif memobilisasi referendum pada tahun 2013 hingga pemilu 2015 hingga pada 20 Februari 2016. Adapun setelahnya, mobilisasi dilakukan oleh dua kelompok kampanye yang de facto didominasi konservatif, yakni selanjutnya in the fourth left. Terakhir, polarisasi. Kampanye dari berbagai pihak, terutama konservatif, mendorong penurunan jumlah masyarakat yang don't know selama sebelum hingga referendum berlangsung. Seperti pada tabel berikut, di mana proporsi yang don't know yang berwarna kuning kabur menurun signifikan dari 16% menjadi 19%, menjadi 9%. Polarisasi diikuti dengan polarisasi ini juga terjadi segmentasi berbagai kalangan di Britania Raya melalui diawali dari kalangan pebisnis, di mana perusahaan lokal memilih Leave dengan perusahaan multinasional memilih Remain. Partai politik di mana Partai Konservatif sendiri sangat terpecah antara pendukung Remain dan pendukung Leave, hingga segmentasi pemilih secara signifikan terlihat didasarkan pada identitas pendukung partai pada pemilu 2015, pendidikan, konsumsi media cetak, dan kelas sosioekonomi. Seperti pada tabel kiri, gambar warna kiri merupakan hasil pemilu 2015, di mana warna biru merepresentasikan jumlah suara didominasi konservatif. Sedangkan jika dielaborasikan dengan hasil dari gambar kanan merupakan hasil referendum, di mana warna merah menunjukkan pemilih opsi Leave, menunjukkan bahwa pemilih konservatif pada pemilu 2015 memilih opsi Leave pada referendum tahun 2016. Kesimpulannya, politisasi krisis Eurozone 2010 dan krisis pengungsi atau imigran 2015 berjalan di Britania Raya dengan mengikuti mode politisasi oleh De Wilde dan CERN, di mana diawali dari perkembangan Uni Eropa secara level, scope, dan inclusiveness, yang kemudian diartikulasikan oleh Partai Konservatif pada political opportunity structure melalui memilih narasi yang ambivalen, memaksimalkan pemanfaatan media massa cetak, menghadirkan referendum, dan menyoroti krisis sebagai alasan kehadiran referendum. Di mana kondisi ini terpenuhi dengan hadirnya awareness yang meningkat namun cenderung keliru secara sistematis, mobilisasi masyarakat yang besar selama referendum, melalui partisipasi referendum, dan polarisasi antar masyarakat lalu dari berbagai segmentasi. Adapun saran yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah penelitian dapat diteliti lebih lanjut secara lebih mendetail dan lebih spesifik, mengingat konsep
atau model yang digunakan di sini merupakan model yang sangat general dan lebih berfokus pada keterhubungan antara peningkatan di kawasan dengan dinamika di domestik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terjadi salah kata dan salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.